Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi yang kemarin. Bismillahirrohmanirrohim. B. Kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. 1. Kedudukan UUD Republik Indonesia 1945. Menurut pendapat Bryce seperti dikutip artonang.blogspot.com, hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki UUD, sebagai berikut. A. Adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya, dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. B. Adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya. C. Adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. D. Adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri, untuk menjalin kerjasama. Berdasarkan uraian di atas, motivasi adanya UUD Negara Republik Indonesia adalah adanya kehendak para pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjamin penyelenggaraan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara pasti atau adanya kepastian hukum. Dengan kepastian itu stabilitas nasional dapat terwujud. Terwujudnya ketatanegaraan yang pasti dan stabilitas nasional memberi makna bahwa sistem politik tertentu dapat dipertahankan, yaitu sistem politik menurut UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis. Jadi, UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah satu-satunya hukum dasar. Sebagai hukum dasar UUD 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi, setiap peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada UUD 1945. Dengan kata lain, segala peraturan perundangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal atau pasal 2 aturan tambahan. Pembukaan dan pasal-pasal merupakan satu kebulatan yang utuh, dengan kata lain merupakan bagian-bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Lebih jelasnya tentang sistematika UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tergambar seperti berikut ini. A. Pembukaan. Pembukaan terdiri dari atas 4 alinea. B. Pasal-pasal. Sebelum diubah 16 bab, setelah diubah menjadi 21 bab. Sebelum diubah terdiri dari atas 37 pasal, setelah diubah menjadi 73 pasal. Sebelum diubah terdiri dari atas 49 ayat, setelah diubah menjadi 170 ayat. Sebelum diubah terdiri dari atas 4 pasal aturan peralihan, setelah diubah menjadi 3 pasal aturan peralihan. 2 ayat aturan tambahan berubah menjadi 2 pasal aturan tambahan. 2. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut. A. Tertulis, rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara, maupun mengikat bagi setiap warga negara. B. Singkat dan supel, memuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia. C. Memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. D. Merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi.
Pada akhirnya semua peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, seperti pada Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 2004. Dalam kedudukan yang demikian itu, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi sebagai berikut. A. Alat kontrol UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Pengatur UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. C. Penentu. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara.